Permisi Bu. Masuk Mbak Siti. Gimana Mbak Siti kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Jadi hari ini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Mbak Siti ya. Jadi kita akan melakukan asesmen hari ini ya, betul? Jadi rencananya nanti jam 10 Jam 10, Bu. di ruang HD. Oke, baik ya. Sebelumnya saya mau mereview ulang semua yang sudah dijelaskan kemarin Mbak Siti waktu kita konsultasi ya. Jadi sebelum melakukan tindakan asesmen ini saya akan mengulang apa yang sudah diinfokan kemarin begitu ya, sesuai dengan formulir yang sudah diisi Mbak Siti. Tujuan dari asesmen itu sendiri Mbak Siti bisa jelaskan? Untuk meningkatkan kompetensi perawat sesuai dengan SOP untuk meningkatkan pasien safety. Oke, baik Mbak Siti. Jadi sesuai dengan tujuannya, dalam hal ini Mbak Siti akan melakukan kompetensi PK1 sesuai dengan elemen yang sudah disebutkan kemarin ya, tentang pengkajian keperawatan dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan oksigen. Dalam hal ini metode yang dipakai apa aja Mbak Siti? Yang pertama dengan observasi, itu untuk melihat keterampilan, sikap, dan pengetahuan perawat saat ke pasien, saat berinteraksi ke pasien. Yang kedua, secara lisan itu menjawab pertanyaan yang diberikan asesor secara lisan. Yang ketiga adalah secara tulis, itu menjawab pertanyaan dari asesor secara tertulis. Dan yang keempat itu secara portofolio, itu kita mengumpulkan data-data pendukung dalam data yang kita sudah lakukan. Oke. Pelaksanaan asesmen ini peralatan, tempat, bahan, persiapan sudah disiapkan Mbak Siti? Sudah Ibu. Terus personelnya yang terkait dengan asesmen ada siapa aja? Yang pertama ada asesor, yang kedua asesi saya sendiri, yang ketiga pasien. Oke, baik. Dengan prinsip asesmen itu sendiri bagaimana Mbak Siti? Untuk prinsipnya itu valid, reliable, fleksibel, dan fair. Oke. Selain itu ada aturan bukti. Apa yang harus diperhatikan pada saat mengumpulkan aturan bukti itu? Valid, authentic, current, dan sufficient. Oke. Selanjutnya dalam melakukan asesmen ini kita perlu memperhatikan adanya tata tertib yang sudah berlaku di rumah sakit. Bisa Mbak Siti sebutkan? Yaitu memakai atribut yang lengkap sesuai seperti seragam lengkap, terus HP-nya di silent. Yang ketiga, jangan lupa memakai masker karena kita masih pada masa pandemi. Baik. Selain itu yang perlu kita perhatikan pada saat berinteraksi dengan pasien, apa yang kita perlu perhatikan? Yaitu privasi pasien. Oke, baik ya. Setelah melakukan serangkaian tindakan asesmen ini, nanti ada kesimpulan bahwa Mbak Siti kompeten atau belum kompeten, itu bisa dibicarakan. Kemudian ada formulir banding apabila Mbak Siti mau mengajukan banding kalau belum kompeten, gitu ya Mbak Siti? Baik Bu. Jadi nanti untuk banding ini kalau memang belum kompeten, dari panitia akan menginfokan ke Mbak Siti, akan diadakan asesmen ulang. Untuk selanjutnya kita akan melakukan asesmen. Apa yang akan Mbak Siti lakukan lebih dulu? Observasi Bu. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan melakukan observasi ke pasien. Mbak Siti saya persilahkan untuk mempersiapkan peralatan, mungkin izin dulu ke pasiennya segala macam. Nanti saya menyusul ke ruangan Mbak Siti ya. Baik Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti. Terima kasih Bu. Sudah disiapkan pasiennya? Sudah Ibu. Sudah. Oke, kita ke pasien sekarang ya. Baik sih Mas. Selamat pagi.
Perkenalkan, nama saya Suster Siti dan ini teman saya namanya Suster Desi. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana keadaan hari ini Pak? Apakah ada keluhan? Aduh sus, baru agak sesak ini saya. Oh, mengalami sesak ya? Coba saya posisikan dulu ya Pak, biar agak nyaman. Segini cukup nggak Pak? Sudah sus. Baik, saya ambil peralatan dulu untuk tensi ya. Tensinya 120/80 ya Pak. Ini saturasinya 95. Saya periksa parunya dulu ya Pak. Maaf ya Pak ya. Coba tarik nafas Pak. Buang. Oke. Satu lagi Pak, tarik nafas. Dibuang. Baik. Tarik nafas sekali lagi Pak. Dibuang. Oke. Dari hasil pemeriksaan parunya yang saya dengar, paru Bapak masih bersih. Dan tadi dari hasil perhitungan saya dari nafas Bapak itu meningkat. Jadi nanti saya akan memberikan terapi oksigen yang namanya nasal kanul ya Pak. Itu tujuannya untuk mengatur pola nafas Bapak supaya efektif dan Bapak bisa mengalami kenyamanan biar tidak sesak lagi. Go. Saya akan memakaikan oksigen ini melalui hidung Bapak ya. Sebelumnya maaf ya Pak, saya buka dulu maskernya. Oke. Maaf, saya pakai lagi ya Pak. Apakah sudah berasa Pak oksigennya? Segini ukurannya pas atau belum? Udah berasa ya? Apakah posisi tidurnya sudah nyaman Pak? Atau mau saya naikin lagi? Boleh, naikin lagi aja. Oh, oke, baik. Sudah Pak? Segini cukup? Cukup. Baik Pak, nanti sekitar 20 menit saya akan kembali lagi ke sini untuk melihat kondisi Bapak kembali. Apakah Bapak sudah nyaman, sesaknya apakah sudah berkurang atau belum? Gitu ya Pak? Ya. Baik, sus. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Nanti kalau butuh apa-apa tinggal pencet bel aja. Permisi Pak. Terima kasih. Permisi Pak. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bagaimana keadaannya sekarang setelah diberikan terapi oksigen? Udah mendingan sus. Oh, udah mendingan, sesaknya udah berkurang ya Pak? Ya. Untuk sementara oksigennya Bapak pakai terlebih dahulu ya. Nanti saya akan melihat lagi apakah Bapak sudah benar-benar oksigennya bisa dilepas atau belum. Ada yang bisa ditanyakan lagi Pak? Tapi nanti kalau saya udah mendingan, udah sehatan, boleh saya mencet bel? Boleh Pak, nanti kalau Bapak butuh apa-apa atau udah merasa lebih enakan lagi, Bapak bisa pencet bel lagi. Nanti saya bakal kesini lagi ya Pak. Oke. Baik, saya permisi dulu ya Pak. Permisi. Permisi Iya, terima Pak. kasih sus. Selanjutnya setelah kita melakukan asesmen tadi dengan metode observasi yang sudah saya perhatikan, kemudian kita akan ke asesmen selanjutnya yaitu dengan metode uji lisan sesuai dengan yang sudah kita bicarakan tadi ya. Baik Bu. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mbak Siti silakan menjawab. Baik Gitu. Bu. Jadi untuk pertama saya akan bertanya mengenai kebutuhan dalam melakukan pengkajian keperawatan itu ada alat dan formulir apa aja yang bisa disebutkan Mbak Siti? Baik Bu, yang pertama formulir pengkajian tersedia dengan lengkap. Yang kedua, pengkajian keperawatan dilakukan secara sistematis sesuai dengan isi format pengkajian. Yang ketiga, alat penunjang disediakan sesuai dengan daftar kebutuhan. Yang keempat, kondisi peralatan diperiksa agar siap pakai. Baik ya. Kemudian data yang terkait dengan pengkajian keperawatan ini
Bisa Mbak Siti sebutkan dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang apa yang didapat? Untuk riwayat kesehatan pasien saat ini, pasiennya pernah mengalami TBC. Terus keluhan pasien saat ini adalah sesak nafas. Tadi dari hasil pemeriksaan RR-nya 24 kali per menit dan saturasinya 95%. Baik, selanjutnya data apa yang ditemukan Mbak Siti dari pengkajian tadi yang harus dianalisa? Jadi masalah keperawatannya untuk saat ini adalah gangguan pola nafas tidak efektif yang ditunjukkan dengan data vital sign RR-nya 24 kali per menit. Kemudian tadi ada saturasi ya? Iya, ada saturasinya 95%. Oke, baik. Terkait dengan elemen kedua yaitu elemen 3 fasilitasi pemenuhan kebutuhan oksigen. Apa yang perlu Mbak Siti ketahui, Mbak Siti dan pasien ketahui mengenai persiapan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen ini? Tujuan untuk pemberian oksigennya adalah untuk mempertahankan pola nafas agar kembali efektif, serta prosedur pemberian oksigen sesuai kebutuhan sesuai dengan terapi medis. Untuk kebutuhan oksigen tersebut itu konsentrasinya 20-40% dengan kecepatan 2-4 kali per menit. Ini bagaimana cara Mbak Siti melakukan pemenuhan oksigen bagi pasien? Yang pertama adalah penggunaan alat-alat dalam kondisi baik dan siap pakai. Yang kedua, memberikan posisi senyaman mungkin atau dengan posisi semipolar. Yang ketiga, dengan memberikan oksigen sesuai dengan tingkat kebutuhan oksigen. Yang keempat adalah menghindari adanya hambatan dalam melakukan. Setelah uji lisan tadi, boleh ditanyakan lagi dikit? Ini aja. Saya kasih waktu 5 menit, boleh? Oke, saya terima. Sesuai dengan metode selanjutnya yaitu daftar portofolio. Di sini Mbak Siti sudah menyiapkan. Tadi sudah ada alat-alat, kemudian ada formulir kajian ya sesuai ya. Kemudian ada pengumpulan datanya secara komprehensif itu saya lihat ada catatan keperawatan, kemudian dokumentasi hasil pengkajian di catatan keperawatan juga. Pasien dan alat disiapkan sesuai lembar pengkajian ya Mbak? Iya. Kemudian tadi tindakan pemenuhan oksigennya juga dilakukan. Di tindakan pemenuhan oksigen tadi disertai oleh Mbak Siti catatan-catatan juga serangkaian kegiatannya di logbook ya. Oke, Mbak Siti baik. Di sini saya minta tanda tangan lagi. Ini ya, Bu. Ya. Melakukan rangkaian asesmen tadi, observasi sudah, uji lisan sudah, uji tulis sudah, kemudian portofolio juga sudah lengkap semua. Saya mau rekap dulu, nanti Mbak Siti saya panggil kembali, oke? Baik. Jadi Mbak Siti saya persilakan untuk istirahat dulu 10 menit ya. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Mbak Siti sudah istirahatnya? Sudah, Bu. Bentar ya. Iya. Jadi setelah tadi melakukan serangkaian kegiatan, saya sudah menyimpulkan, mengumpulkan bukti-bukti dan akan mengambil keputusan di sini sesuai dengan tindakan yang Mbak Siti lakukan pada saat pengkajian. Di sini Mbak Siti sudah melakukan persiapan alat dan ada formulir untuk pengkajiannya itu. Di metode observasi ya Mbak Siti ya. Iya, Bu. Mbak Siti sudah kompeten. Kemudian tadi Mbak Siti saya sudah lakukan uji lisan pada saat ini menyebutkan alat untuk melakukan pengkajian, kompeten juga ya. Iya. Kemudian Mbak Siti melakukan identifikasi riwayat keperawatan tadi dengan lisan. Kemudian
mengidentifikasi data juga dengan uji tulis tadi ya. Iya. Kemudian data pemeriksaan penunjang. Kemudian ada data yang sudah terkumpul dan dianalisa melalui uji lisan. Dokumen hasil pengkajiannya berupa uji tulis tadi ya. Kemudian pada saat memfasilitasi penggunaan oksigen, pasien sudah disiapkan sesuai prosedur dan tujuan melalui metode observasi dan portofolio. Kemudian pada uji lisan tadi menjelaskan fungsi dan kegunaan penggunaan oksigen. Kemudian tindakannya sesuai tadi saya sudah lihat di metode observasi dan uji lisan serta portofolio. Kemudian pada saat evaluasi tadi ya, Mbak Siti sudah menanyakan kembali kepada pasien dengan metode observasi dan uji lisan. Oke, baik. Di sini saya simpulkan dan saya mengambil keputusan bahwa Mbak Siti kompeten ya. Sudah disimpulkan, diambil keputusan bahwa Mbak Siti sudah kompeten ya. Saya rekomendasikan Mbak Siti untuk melanjutkan mengambil elemen selanjutnya. Dan hasil ini apakah Mbak Siti ada masukan atau ada yang kurang berkenan, boleh dinyatakan di sini Mbak Siti. Kira-kira gimana? Tidak ada Bu, terima kasih. Oke. Mbak Siti boleh tanda tangan ya. Selanjutnya setelah tadi kita sudah sepakat Mbak Siti kompeten melanjutkan direkomendasikan untuk melanjutkan ke elemen berikutnya, berarti tidak ada banding ya. Jadi formulir ini tidak terpakai. Oke, baik. Mbak Siti, ini ada form selanjutnya yaitu tentang umpan balik atau yang mesti dikaji ulang pada asesmen tindakan kali ini yang sudah sesuai Mbak Siti lakukan sesuai dengan kompetensi PK1 ya. Jadi di sini Mbak Siti mohon diisi ini bagian dari apa ya, koreksi mungkin buat saya. Jadi Mbak Siti bisa isi di sini. Saya persilakan. Sudah Mbak Siti? Sudah Bu. Iya. Terima kasih banyak Mbak Siti. Jadi nggak ada apa saran atau gimana untuk kompetensi kali ini untuk saya, mungkin dari panitia juga Sudah lebih baik Bu. Iya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Siti. Ya, sama-sama, Semoga sukses Ibu. selalu ya. Ya terima kasih juga ya Bu.